Pemirsa, 500 aparat gabungan diterjunkan untuk mengamankan kawasan Jakarta Pusat dari gelaran malam takbir menyambut Idul Adha. Fokus utama dalam pengamanan yaitu menjaga mobilitas, mencegah kerumunan, dan tertib protokol kesehatan COVID-19. Aparat gabungan Polres Metro Jakarta Pusat, Kodim Jakarta Pusat, Pemkot Jakarta Pusat melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan malam takbir Idul Adha di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin sore. Upaya preventif dengan mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas Islam sudah dilakukan untuk mencegah dan menghindari pelanggaran PPKM. Jika dalam pengamanan terjadi pelanggaran, langkah tegas dan santun pun diutamakan untuk pemberian sanksi kepada warga yang melanggar. Kepada Inspektur Apel. Pemerintah mengatur berbagai kegiatan ibadah terkait Idul Adha mulai dari malam takbir hingga penyembelihan hewan kurban. Hal tersebut dilakukan untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mengatur berbagai ketentuan ibadah terkait Idul Adha mulai dari malam takbir, salat Id hingga pemotongan hewan kurban. Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak ingin penyelenggaraan Idul Adha tahun ini menjadi klaster baru penularan COVID-19. Dalam pertemuan antara pemerintah dan MUI serta organisasi Islam disepakati bahwa salat Idul Adha dan takbiran dilaksanakan di rumah. Supaya dilakukan di rumah saja, takbir di rumah saja. Begitu juga untuk penyembelihan kurban, itu supaya dilakukan melalui rumah potong hewan dan dibagikan diantar dari rumah ke rumah. Ini kesepakatan itu yang malam ini. Dan juga yaitu menyelenggarakan takbir nasional secara virtual bersama Presiden, bersama saya, dan inisiatif oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Itulah saya kira kesimpulannya. Selain kegiatan peribadatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, Satgas Penanganan COVID-19 juga memperketat mobilitas perjalanan masyarakat keluar daerah mulai dari 18 hingga 25 Juli 2021. Dan ini menunjukkan bahwa penularannya masih ada di tingkat komunitas. Maka dari itu pengetatan yang dilakukan dalam libur Idul Adha ini betul-betul dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan di tingkat rumah tangga, di komunitas. Maka dari itu pembatasannya lebih ketat. Harusnya kalau dengan dua ini kita berhasil, harusnya kasusnya bisa turun. Adapun proses penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah pemotong hewan dan akan dibagikan secara door to door. Selain itu, penyembelih pemotongan korban dipastikan dalam keadaan sehat dan bebas dari COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kematian akibat COVID-19 menyentuh angka 1.000 per harinya dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas pemakaman di TPU Rorotan masih tinggi hingga hari ini. Aktivitas pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU khusus COVID-19 Rorotan, Jakarta Utara masih tinggi hingga hari ini. Belasan ambulans bergantian masuk untuk menurunkan jenazah pasien COVID-19 yang langsung dimakamkan oleh petugas. Alat berat dikerahkan untuk mempermudah penggalian dan penutupan liang lahat sehingga tidak menimbulkan antrian. Semua pemakaman di TPU Rorotan gratis hingga pihak keluarga jenazah tidak dipungut biaya sama sekali. TPU Rorotan telah menampung lebih dari 3.000 jenazah COVID-19. Lahan baru digunakan 6 hektar dari luas lahan 24 hektar. Dan untuk menekan angka penularan COVID-19 dan menurunkan angka kematian, masyarakat diminta diikuti arahan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan ketat agar tidak terpapar virus corona. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 34.257 kasus baru di Indonesia. Angka tersebut lebih rendah ketimbang catatan sehari sebelumnya. Namun demikian angka spesimen yang diperiksa turun.
Ya, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah 2.911.733 kasus terkonfirmasi dan 2.293.875 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini 1.338 orang, sehingga total saat ini mencapai 74.920 orang. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo akan berkurban 35 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Sapi kurban tersebut diserahkan ke 34 provinsi di tanah air dan Masjid Istiqlal. Sapi jantan dari peternak asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini terpilih menjadi salah satu sapi kurban Presiden Joko Widodo. Sapi berusia 3,5 tahun ini memiliki bobot 1 ton. Sapi jenis simental ini terpilih menjadi hewan kurban Presiden setelah melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Kalau pemeriksaan kita ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Ternak khususnya dari Dinas Peternakan. Mereka datang kemari, mereka memeriksa kesehatan dari sapi itu sendiri, dari ngambil darahnya juga diperiksa, fesesnya juga diperiksa. Tak hanya di Lembang, Presiden Joko Widodo juga memilih sapi kurban simental dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Sapi berusia 4 tahun seberat 1,2 ton ini dijual seharga Rp95 juta. Tak sembarangan, sapi kurban Presiden ini telah melalui seleksi ketat hingga pemeriksaan 2 kali oleh Dinas Peternakan setempat. Alhamdulillah senang sih Mas, karena kan buat yang pertama kali. Kebenaran yang untuk tahun kemarin juga saya ikut seleksi untuk sapi Presiden, banpres dari Presiden. Kebenaran yang punya Pak Idil yang dapat. Nah, alhamdulillah rezekinya tahun ini dapat di saya. Untuk tahun. Sapi kurban Presiden rencananya akan disumbangkan ke Masjid Jami Muhammadiyah Palembang dan dagingnya akan dibagikan kepada warga setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban kapal karam di perairan Kalimantan Barat terus dilakukan. Hingga kini 43 korban anak buah kapal masih hilang. Tim Basarnas Pontianak kembali mendapat laporan kapal nelayan yang hilang kontak. Dengan demikian, total terdapat 18 kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat. Dari jumlah itu, sebanyak 9 kapal dan 43 korban masih dalam pencarian. Pemirsa, rombongan kontingen Olimpiade Indonesia tiba di Jepang pada Minggu waktu setempat. Mereka berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Sabtu malam. Total 13 atlet Indonesia plus 11 pelatih dan ofisial tiba di Bandara Narita, Tokyo, Jepang pada Minggu waktu setempat. 13 atlet ini berasal dari 5 cabang olahraga, yakni 4 atlet panahan, 4 atlet angkat besi, 1 atlet menembak, 2 atlet renang, 2 atlet cadangan, serta 4 tim pendukung. Kedatangan atlet dan ofisial ini dipimpin langsung Chef the Mission, Rosan Rusladi, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari.